Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam pembahasan tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses, yang berhasil. Nah, video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya ketika kita membahas bahwa penting sekali bagi kita untuk membuat sebuah profile customer. Artinya apa? Kita mengenali lebih dalam lagi siapa saja yang kemudian yang menjadi customer kita. Nah, tujuan dari profiling customer ini adalah sebenarnya salah satunya adalah untuk kita melakukan segmentasi pasar. Jadi memilah-milah pasar dan memastikan bahwa kita menyasar pasar yang tepat, pasar yang betul-betul kita inginkan, pasar yang betul-betul kita mau. Nah, pada video kali ini secara khusus saya akan membahas tentang apa sih manfaat dari ketika kita melakukan segmentasi pasar ya. Oke, saya bagikan slide. Jadi, melakukan segmentasi pasar itu punya manfaat. Dan manfaat inilah yang kemudian yang akan kita eh, cari agar kemudian bisa memudahkan kita di dalam proses berbisnis. Nah, apa saja manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan segmentasi pasar? Yang pertama, nah, ketika kita melakukan segmentasi pasar, kita dengan mudah mengklasifikasikan market kita ya. Jadi kita memilah-milah market kita. Tadi kalau misalnya masih ingat ya di dalam profiling customer itu kita memilah apakah customer yang kita layani ini dari segi umur itu dalam range umur berapa. Kemudian eh, secara gender, kemudian dari hal bagaimana mereka misalnya berinteraksi, ya itu adalah hal yang kita pelajari. Jadi tujuannya adalah bagaimana agar kita bisa lebih mudah dalam mengklasifikasikan pasar. Nah, sebagai contoh seperti ini, misalnya kita membuka sebuah rumah makan, resto istilahnya. Nah, ketika kita membuka sebuah resto, maka resto ini pun ada jenis-jenisnya dan jenis-jenisnya itu akan sangat menentukan siapa yang akan tertarik datang ke situ. Ada resto yang misalnya disukai oleh anak muda, ada resto yang disukai oleh mereka yang sudah kerja, ada resto yang kemudian disukai oleh mereka yang pengennya datang sekaligus sekeluarga. Nah, jadi 3 jenis resto ini, 3 jenis rumah makan, 3 jenis kafe sebutlah, ini akan punya segmentasi pasar yang beda-beda dan antara segmen pasar tadi ya, resto, kafe yang disukai oleh anak muda dengan yang disukai oleh pekerja dan yang disukai oleh mereka yang sudah berkeluarga, itu seringkali adalah resto yang berbeda. Resto anak muda itu tidak suka datang ke resto yang kemudian disukai oleh mereka yang datang sekeluarga. Atau resto mereka yang kerja itu tidak terlalu nyaman dengan resto yang isinya adalah pelajar atau mahasiswa gitu. Jadi fungsi dari bagaimana kita membuat segmentasi pasar ini adalah salah satunya adalah dengan agar kita mudah untuk mengklasifikasi pasar. Kemudian yang kedua adalah ini akan memudahkan kita dalam apa? Ketika kita memasarkan produk atau jasa kita itu akan jadi lebih terarah gitu ya, lebih terarah. Nah, karena kita sudah tahu siapa yang akan kemudian menjadi market kita, maka ketika kita mau memasarkan produk ini itu jadi lebih terarah, lebih tepat sasaran. Ibaratnya apa? Eh, Oke, anggap saja misalnya kafe yang kita mau buka adalah kafe yang ditujukan untuk mahasiswa. Untuk range usia antara 18 sampai 23 tahun. Maka secara otomatis ketika kita mau memasarkan resto kita, kafe kita, ya yang kita sasar adalah hanya mahasiswa saja itu. Ya, seperti itu. Dan manfaat ketiga dari segmentasi pasar ini adalah akan sangat membantu bagi kita untuk mengkalkulasi besar budget yang dibutuhkan. Di dalam bisnis itu pasti ya, secara otomatis
kita akan membutuhkan budget untuk berbagai macam hal. Misalnya mungkin untuk budget promosi. Nah, budget promosi yang kita keluarkan itu tentunya sangat ditentukan kita mau sasar siapa dan sangat juga ditentukan oleh perilaku dari market yang kita punya. Mahasiswa itu punya perilaku yang berbeda dengan mereka yang sudah kerja. Mereka yang sudah kerja punya perilaku yang berbeda dengan ibu rumah tangga. Nah, jadi kita kenali apa perilaku dari target kita, maka akan kemudian kita bisa atur strateginya, bagaimana kita memasarkan produknya kepada mereka dan kita sudah bisa langsung bisa mengkalkulasi juga itu berapa budget yang kita butuhkan. Contoh misalnya seperti ini. Biasanya mahasiswa itu lebih banyak ada di kampus, ya. Ada di kampus ataupun misalnya ada di medsos. Ya, eksis lah seperti itu. Dan beda dengan pekerja. Kalau pekerja biasanya mereka di tempat kerja kita bisa menemukan mereka. Nah, jadi pendekatan promosi kita pada dua segmen yang berbeda ini itu tentunya akan berbeda. Kalau misalnya mahasiswa, karena mereka lebih banyak di kampus, secara otomatis biasanya kalau kita mau promosikan produk kita ke mahasiswa, ya kita hanya butuh misalnya membuat flyer yang kita tempelkan di papan pengumuman kampus. Atau misalnya kita punya brosur yang kita bagikan eh, di kampus-kampus itu. Nah, secara otomatis budget iklan kita hanya berupa cetak flyer ataupun brosur. Nah, tapi kalau misalnya yang kita targetkan adalah mereka yang sudah kerja, maka secara otomatis yang kita butuhkan bukan dalam bentuk flyer itu. Karena nggak mungkin kita kemudian menempelkan flyer di kantor-kantor. Yang memungkinkan adalah bisa jadi yang pertama, kita membuat spanduk. Spanduk yang itu kita pasang di jalan-jalan yang akan dilewati oleh mereka yang bekerja setiap harinya, baik pergi maupun pulang. Kemudian, biasanya kalau kita targetkan pekerja yang dalam konteks misalnya mereka eh, di posisi yang menengah ke atas, artinya mereka sudah mapan dan kemudian punya kendaraan, ya tidak menutup kemungkinan gitu. Kita misalnya siapkan budget promosi dengan biaya iklan di radio. Nah, jadi di sini sudah kelihatan itu bagaimana budgeting itu akan jauh lebih terarah ketika kita tahu segmen pasar kita. Nah, misalnya contoh lain ya. Kalau kita bisnis target market kita mereka yang sudah berkeluarga dan kemudian mahasiswa. Nah, secara otomatis saat kita mendesain kafe, maka ataupun tempat bisnis kita, maka penampilannya pun akan sangat berbeda. Kalau misalnya mahasiswa yang kita lakukan adalah kita desain interior tempat bisnis kita itu Instagramable lah ya, seperti itu yang nyaman, yang cozy, namun tidak terlalu eksklusif karena kalau mahasiswa biasanya sesuatu yang terlalu kelihatan wah, mewah, eksklusif itu ada beberapa yang justru takut untuk datang gitu. Yang penting nyaman, kemudian terlihat oke, sederhana, ya itu pas buat mereka. Tapi kalau misalnya kita create satu bisnis yang itu ditargetkan untuk mereka yang berkeluarga. Nah, biasanya kalau misalnya dalam keluarga itu kan ada anak-anak dan eh, mereka selain kemudian kebutuhannya untuk orang tua ya sebisa mungkin kita fasilitasi untuk kebutuhan si anak. Contoh misalnya seperti ini itu. Di beberapa tempat makan itu disediakan arena bermain. Kenapa? Karena untuk membuat nyaman orang tua, ketika anak mulai bosan menunggu, ya anak-anak bisa bermain di area bermain itu. Nah, kalau misalnya anaknya rewel dan tidak menemukan aktivitas yang bisa dia lakukan, nah biasanya ini yang kemudian membuat dia akhirnya rusuh dan kemudian membuat harusnya masih berlama-lama di tempat kita, jadinya tidak lama karena anaknya rewel. Nah, berarti ya dalam hal menyiapkan bisnis, konsep bisnis kita juga sudah harus prepare
prepare, apa ya tadi tuh, bagaimana kita mengalokasikan dana, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi manfaat yang ketiga adalah kita bisa dengan mudah mengkalkulasi budget, bisnis kita dengan ketika kita tahu segmen pasar kita. Nah, yang keempat itu adalah dengan tahu segmen pasar, kita dapat meningkatkan penjualan. Karena sudah jelas misalnya segmen pasar kita, contoh mahasiswa yang menjadi target kita, maka kita dapat meningkatkan penjualan. Yang kita butuh lakukan adalah, oke, kita perluas promosi kita, masih di segmen yang sama, masih di kalangan yang sama, tapi bisa jadi di kampus yang berbeda, di kampus-kampus yang lain. Nah, ini jauh lebih efektif dibandingkan kemudian tidak ada segmen pasar gitu. Ya, banyak orang ketika tidak punya segmen pasar yang dia lakukan adalah dia membabi buta gitu. Ketika promosi kemudian rame, setelah itu ya dia promosi lagi tapi misalnya mungkin tanpa memperhatikan segmentasi pasar, yang penting bagi brosur, sampaikan flyer ataupun iklan di sosmed dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak efektif. Lebih efektif kalau kita tahu segmen pasar kita. Nah, yang selanjutnya, manfaat dari segmentasi pasar itu adalah kita akan bisa mampu memenuhi kebutuhan pasar. Jadi, karena kita semakin tahu apa perilaku dari segmen pasar kita, seperti apa kebiasaan mereka, seperti apa kecenderungan mereka, maka yang kita lakukan adalah kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi contoh, bisnis kita awalnya memenuhi satu kebutuhan mereka. Misalnya kita buka sebuah barbershop ya, eh, toko apa ya, pangkas rambut ya. Nah, jadi ketika kita sediakan bisnis pangkas rambut, marketnya mahasiswa, maka karena kita tahu mahasiswa ini juga selain pangkas rambut mereka ada kebutuhan lainnya, kita bisa memenuhi kebutuhan mereka itu. Misalnya kalau yang laki-laki lagi trennya itu adalah mereka ingin menumbuhkan kumis dan jambang. Jadi kita bisa penuhi kebutuhan market itu dengan menyediakan produk-produk penunjang dari apa yang mereka butuhkan. Atau kalau misalnya salon mahasiswi ya mungkin ya ada lotion, ada whitening dan macam-macamnya. Jadi seperti itu. Jadi dengan tahu segmen pasar kita akan jauh lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses penyampaian pasar ke pasar ini akan lebih mudah ya, akan lebih mudah. Ini karena kita sudah tahu siapa mereka, di mana mereka, maka cara kita berkomunikasi dengan mereka akan jauh lebih gampang, itu lebih mudah. Kemudian kita juga bisa memetakan kompetitor bisnis. Dua bisnis yang sama bisa jadi bukan kompetitor kalau segmentasi berbeda, tapi dua bisnis berbeda kalau segmentasi pasarnya sama, ini bisa jadi adalah saingan bisnis. Ya, contoh misalnya sama-sama misalnya jualan pisang goreng, tapi pisang goreng A itu segmennya adalah mahasiswa ataupun mereka dengan income di bawah atau belum punya penghasilan besar itu. Tapi kalau misalnya satu lagi adalah dia jualan pisang goreng tapi pisang gorengnya mewah itu. Oke, harganya mahal. Nah, secara otomatis ini bukan kompetitor bisnis. Nah, tapi kalau misalnya sama-sama targetnya mahasiswa, satu jualan nasi mie pisang goreng, satu lagi jualan martabak. Nah, ini bisa jadi adalah kompetitor bisnis. Jadi, selama kita tahu segmentasi pasar kita siapa, kita akan bisa mudah untuk memetakan kompetitor bisnis kita. Kemudian dengan segmentasi pasar juga ini akan membantu untuk meningkatkan pendapatan di dalam bisnis tadi ya. Jadi ada banyak ide dan gagasan yang akan muncul karena kita tahu secara pasti siapa yang menjadi pasar kita dan kemudian apa yang bisa kita lakukan buat mereka. Ya, jadi itu beberapa manfaat dalam bagaimana kita memulai bisnis dengan tahu secara persis siapa yang menjadi segmen
ekspektasi dari pasar kita. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.